Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5301 Chen Yule dianugerahi gelar Markuisate. Penganugerahan gelar, Sang Qing, Menteri Senior, kepada Lin Bai membuat banyak orang terdiam. Bahkan Lin Bai sendiri merasa sulit mempercayainya. Kasim tua itu terus membaca dekrit kekaisaran. Satu persatu, seniman bela diri dianugerahi gelar, tetapi selain putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, hanya Lin Bai, bukan putra suci, yang dianugerahi gelar Sang Qing. Chen Yule, putra suci keluarga Chen, dengan ini dianugerahi gelar Markis Kota Qingyang, dan dianugerahi 100.000 koin emas dan 5.000 giok abadi. Kata-kata Kasim tua berikutnya menyebabkan kegemparan lagi. Semua seniman bela diri yang hadir terkesiap. Memperoleh gelar Sang Qing sangatlah sulit. Dan untuk ditahbiskan sebagai markis di kerajaan Chu, bahkan pangkat terendah sekalipun, lebih sulit daripada naik ke surga. Banyak seniman bela diri di dinasti Chu telah menghabiskan seluruh hidup mereka berharap untuk ditahbiskan sebagai raja atau markis, tetapi pada akhirnya mereka semua berubah menjadi debu. Dan hari ini, Chen Yule benar-benar telah dilantik sebagai seorang markis. Meskipun merupakan pangkat markis terendah, markis kota, gelar itu tetap merupakan kehormatan yang luar biasa. Di negara Chu, para markis dibagi menjadi 3 pangkat. Pangkat ketiga, markis kota, adalah seorang markis yang gelarnya mencakup nama sebuah kota, seperti Markis Kota Qingyang, milik Chen Yule. Pangkat kedua adalah markis 2 karakter, juga seperti Markis Kota Qingyang, milik Chen Yule. Menghilangkan kata kota dari gelar menjadi Markis Qingyang menandakan sebuah promosi. Pangkat pertama adalah markis 1 karakter, markis yang gelarnya hanya berisi 1 karakter. Chen Yule adalah putra suci keluarga Chen, yang dianggap sebagai seniman bela diri di kalangan generasi muda Chu. Bagi seorang seniman bela diri muda seperti Chen Yule, dianugerahi gelar Sang Qing. Pejabat tinggi, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, hari ini, Chen Yule menjadi seniman bela diri muda pertama di Chu yang dianugerahi gelar Markuisate. Chen Yule berterima kasih, ujar Chen Yule sambil membungkuk hormat. Kasim tua itu kemudian melanjutkan pengumuman seniman bela diri lain yang telah dianugerahi gelar. Namun, berita tentang penobatan Chen Yule menyebar seperti api di seluruh tempat latihan Humen. Chen Yule benar-benar telah dimuliakan. Sungguh layak menjadi yang terbaik di antara generasi muda Chu. Kita bahkan belum memiliki pangkat Sang Qing, dan Chen Yule sudah dimuliakan. Banyak orang melirik Chen Yule dengan iri. Namun hanya sedikit yang tetap berpikiran jernih. Putra suci keluarga Li berkata dengan suara rendah, Chen Yule telah memiliki pangkat Sang Qing. Kali ini dikesu, dialah yang pertama kali menemukan sarang sekte Dewa Darah. Ditambah lagi, para tetua keluarga Chen itu aktif di dalam dinasti, akan sulit baginya untuk tidak dimuliakan. Putra suci keluarga Zhao berkata, meskipun penobatan Chen Yule kali ini sudah diduga, tetap saja patut ditiru. Putra suci keluarga Qian berkata, sepertinya aku harus bekerja lebih keras, kalau tidak, aku akan tertinggal oleh Chen Yule. Para putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte mengepalkan tangan mereka, hati mereka dipenuhi kebencian. 5 keluarga dan 7 sekte semuanya merupakan sekte dan keluarga yang bersatu, dan putra-putri suci mereka semuanya setara. Siapa yang ingin melihat Chen Yule dimuliakan sementara mereka hanya diberi gelar menteri senior? Sekarang, melihat Chen Yule dimuliakan seperti Bai Yifei melihat Lin Bai menerima gelar menteri senior, mereka merasakan iri dan dengki yang sama. Selain Lin Bai yang dimuliakan sebagai menteri senior dan Chen Yule yang dimuliakan, tidak ada perkembangan signifikan lainnya dalam penganugerahan gelar ini. Setelah Kasim tua selesai membaca dekrit itu, ia menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Qingyang, menurut aturan kerajaan Chu, setelah diangkat menjadi bangsawan, Anda harus pergi ke istana untuk menemui kaisar dan menyampaikan rasa terima kasih Anda. Chen Yule mengangguk pelan dan berkata, saya mengerti. Kasim tua itu kemudian berbicara kepada semua seniman bela diri yang hadir, penobatan telah selesai. Kecuali Markis Kota Qingyang, semua seniman bela diri lainnya dipersilakan pergi sekarang. Dalam setengah bulan, kereta kuda khusus akan dikirim ke kantor pemerintahan masing-masing untuk menjemput dan mengantar kalian ke Taman Berburu Langit Timur. Yang mulia akan secara pribadi menghadiri Taman Berburu Langit Timur untuk merayakan pencapaian kalian. Mohon jangan meninggalkan ibu kota selama periode ini. Setelah upacara penobatan, sebuah perjamuan perayaan diadakan. Setelah perjamuan, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte dapat pergi satu demi satu dan kembali ke sekte mereka. Di bawah kepemimpinan tetua ketiga, para murid dari sekte Tianshui meninggalkan taman pelatihan gerbang harimau dengan tertib. Ketika para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte mendengar tentang Taman Berburu Langit Timur, raut wajah mereka tiba-tiba terkejut.
Bahkan para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte pun menjadi gembira. Selamat, Saudara Chen, selamat atas penobatannya. Penobatan Saudara Chen adalah acara yang luar biasa, maukah Anda mengundang kami untuk minum? Di luar tempat latihan gerbang harimau, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte mengelilingi Chen Yule, membungkuk dan memberikan ucapan selamat. Chen Yule tersenyum dan mengangguk kepada mereka masing-masing, sambil berkata, jika kalian semua tidak keberatan, saya telah memesan beberapa jamuan makan di paviliun abadi malam ini, mohon jangan lewatkan. Tentu saja, kami pasti akan datang. Kalau begitu sudah diputuskan, sampai jumpa di paviliun abadi malam ini. Beberapa putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tersenyum dan setuju. Saat itu, tetua ketiga, yang memimpin murid-murid dari sekte air surgawi, melewati pintu masuk. Karena sopan santun, tetua ketiga membungkuk dan memberi selamat kepada Chen Yule. Chen Yule terkekeh lalu berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, saya telah memesan beberapa jamuan makan di paviliun abadi malam ini, saya ingin tahu apakah Saudara Lin berkenan bergabung dengan kami. Tetua ketiga terkejut. Karena Chen Yule yang mengundang, tetua ketiga tidak menyela, tersenyum sambil menatap Lin Bai. Sejujurnya, tetua ketiga sebenarnya cukup senang. Kali ini, setibanya di ibu kota, Sekte Tianshui bukan lagi anggota 5 keluarga dan 7 sekte yang terpinggirkan seperti sebelumnya. Sejak kemunduran Sekte Tianshui, 5 keluarga dan 7 sekte menghindarinya bak wabah. Sesekali, ketika murid-murid Sekte Tianshui datang ke ibu kota untuk berkumpul dengan murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, tidak ada yang mengundang mereka. Namun kali ini, berkat kehadiran Lin Bai, Sekte Tianshui tampaknya telah kembali ke kejayaannya. Setidaknya untuk saat ini, berkat kehadiran Lin Bai, Sekte Tianshui sekali lagi mendapatkan tempat di antara para elit 5 keluarga dan 7 sekte. Undangan mendadak Chen Yule mengejutkan Lin Bai. Chen Yule menjelaskan, kali ini bukan undangan dari pangeran ketiga, tetapi saya ingin mengundang beberapa teman untuk minum-minum. Aku sudah menginstruksikan para pelayanku untuk pergi ke paviliun abadi dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan 10 guci anggur darah naga. Lin Bai bertanya, siapa mereka? Chen Yule tersenyum pahit. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tampak ramah di permukaan, tetapi sebenarnya, mereka saling bersekongkol dengan sengit. Dan aku, Chen Yule, selalu sombong dan tak terkendali, jadi aku tidak punya banyak teman. Kurasa bahkan lebih sedikit orang yang akan benar-benar datang ke paviliun abadi untuk merayakan bersamaku. Malam ini di perjamuan paviliun abadi, Qian Hen, putra suci keluarga Qian, seharusnya hadir. Huang Qingyun, putri suci istana teratai suci, dan Yi Song, putra suci sekte abadi surgawi, juga seharusnya kembali. Sui Modan, putri suci sekte dan Xia, juga seharusnya kembali. Sedangkan yang lainnya, Chen Yule mengerutkan kening. Bab 5302 Paviliun Abadi. Sedangkan yang lainnya, Chen Yule mengerutkan kening, mengamati putra dan putri suci lainnya dengan saksama. Kemudian, ia berkata perlahan, putra suci keluarga Li menyimpan dendam padaku. Waktu aku masih muda, aku hampir membunuhnya, dan ia menyimpan dendam sejak saat itu. Ia mungkin tidak akan datang untuk merayakan bersamaku. Putra suci keluarga Zhao, Zhao Xiantu, dulu suka menindas orang, membunuh dan menculik perempuan di jalan. Zhao Xingxi Kementerian Kehakiman tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku turun tangan, yang kemudian mengungkap skandalnya, menciptakan perseteruan di antara kami. Ia mungkin juga tidak akan datang. Putra suci keluarga Sun, Sun Miao, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk datang. Keluarga Chen dan keluarga Sun memiliki perseteruan yang sudah berlangsung lama. Sedangkan untuk putra dan putri suci dari 7 sekte besar, satu-satunya yang kukenal adalah Yi Song, Huang Qingyun, dan Sui Modan. Saya tidak terlalu akrab dengan orang-orang dari sekte besar lainnya. Kata Chen Yule santai. Selain para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, yang menghadiri perjamuan ini hanyalah beberapa keturunan langsung dari keluarga Chen saya. Lin Bai mengangguk mengerti dan bertanya, apakah saya datang sendiri? Chen Yule tersenyum dan memandang orang-orang di belakang Lin Bai, lalu berkata, saudara Lin bisa membawa teman-teman dari sektenya. Acaranya akan lebih meriah jika ada lebih banyak orang. Lin Bai berbalik dan melirik Yao Mo dan Qin Yao, matanya bertanya, kalian akan pergi. Qin Yao mengangguk penuh semangat ke arah Lin Bai, matanya dipenuhi antusiasme. Mata indah Yao Mo berbinar-binar, jelas menunjukkan ketertarikannya pada paviliun abadi. Setelah menerima undangan dari kedua wanita itu, Lin Bai tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, saya akan datang malam ini. Chen Yule tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu kedatangan saudara Lin di paviliun abadi.
Lin Bai membungkuk dan berbalik untuk meninggalkan tempat latihan bersama tetua ketiga. Lin Bai tidak menyadari bahwa Bai Yifei, yang berdiri di sampingnya, memasang wajah muram, tinjunya terkepal begitu erat di balik lengan bajunya yang panjang hingga retak. Ia selalu menganggap dirinya putra suci Sekte Tianshui, namun ia tidak termasuk di antara mereka yang dianugerahi gelar Menteri Senior. Chen Yule, yang merayakan penganugerahannya sebagai Markuisate, juga tidak mengundangnya. Ia selalu ingin memasuki puncak jajaran bakat elit Chu, tetapi perjalanannya ke ibu kota tampaknya gagal mendapatkan persetujuan dari 5 keluarga dan 7 anak ajaib sekte. Sebaliknya, Lin Bai, yang selalu dipandang rendah, telah berulang kali melampauinya. Di tempat latihan Gerbang Harimau, ia dianugerahi gelar Menteri Senior. Di perjamuan Pangeran ketiga, Lin Bai mengalahkan semua orang. Dan sekarang, Chen Yule telah mengundang Lin Bai untuk penganugerahannya sebagai Markuisate. Semua ini memicu amarah Bai Yifei. Kembali di kediamannya, Bai Yifei mengunci diri di kamarnya, menolak bertemu siapapun. Dalam perjalanan pulang, Qiao Mo dan Qin Yao sangat gembira. Lin Bai bertanya, kalian berdua benar-benar sebahagia itu. Ini hanya makan di paviliun abadi, kan? Karena Lin Bai menerima undangan Chen Yule, Qiao Mo dan Qin Yao tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka, terutama karena Chen Yule mengizinkan Lin Bai membawa teman-temannya. Qin Yao berkata, paviliun abadi adalah restoran terbaik di ibu kota Chu. Sepiring atau setoples anggur di sana cukup untuk seorang seniman bela diri biasa hidup di ibu kota selama setahun. Qiao Mo berkata, aku sudah sering mendengarnya, tapi aku belum pernah ke paviliun abadi. Kali ini akhirnya aku punya kesempatan untuk melihatnya sendiri. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Jika bukan karena Qin Yao dan Qiao Mo ingin pergi, Lin Bai pasti tidak akan mau makan ini. Alasan utamanya adalah kebanyakan orang yang diundang Chen Yule malam ini menyimpan dendam terhadap Lin Bai. Chen Yun pasti akan hadir di pesta perayaan Chen Yule. Wanita ini membenci Lin Bai sampai ke tulang belulang. Kedua, Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun, ketika Lin Bai menyembunyikan identitasnya dan merebut tulang iblis mata air kuning dari mereka di Gunung Istana Iblis, ketiganya pasti akan mengingat Lin Bai. Jika identitas Lin Bai terbongkar, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, Lin Bai punya alasan sendiri untuk setuju pergi. Lin Bai mengetahui dari Yi Gu bahwa untuk mencapai dunia reruntuhan Dao, seseorang harus melewati 3 medan perang. Pintu masuk ke medan perang pertama terletak di kerajaan Chu. Lin Bai juga ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka untuk mencapai medan perang. Setelah kembali ke kediaman mereka, Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, Yi Gu, dan Ye bersaudara segera berkemas dan langsung menuju paviliun abadi. Paviliun abadi terletak di jantung ibu kota, dan akan memakan waktu beberapa jam untuk mencapainya dari kediaman mereka di Sekte Tianshui. Selain itu, Lin Bai dan kelompoknya tidak memiliki kereta kuda di ibu kota, sehingga perjalanan dengan kecepatan tinggi pun akan memakan waktu yang cukup lama. Saat Lin Bai tiba di paviliun abadi, hari sudah malam. Paviliun abadi, yang terletak di pusat ibu kota yang ramai, adalah salah satu restoran paling terkenal di kerajaan Chu. Di ibu kota Chu, ada pepatah, paviliun abadi tingginya 7.000 kaki, mereka yang punya uang tetapi tidak punya kekuasaan tidak boleh masuk. Singkatnya, ini berarti memasuki paviliun abadi bukan hanya soal uang, tetapi juga status dan pengaruh tertentu. Kebanyakan seniman bela diri yang sering mengunjungi paviliun abadi adalah putra pejabat ibu kota dan murid sekte-sekte besar di 18 provinsi kerajaan Chu. Di dalam paviliun abadi, jika Anda bisa membunuh 10 orang dengan satu tamparan, 9 orang akan menjadi putra pejabat, dan yang lainnya akan menjadi murid salah satu dari 3 sekte terkuat dari 5 keluarga dan 7 aliran. Area di depan paviliun abadi ramai dengan orang dan kereta kuda. Pada siang hari, paviliun abadi penuh sesak. Pada malam hari, suasananya menjadi lebih ramai. Ibu kota memiliki 2 sarang kejahatan yang terkenal, paviliun bulan cerah dan paviliun abadi. Kata Qin Yao sambil tersenyum kepada Lin Bai saat mereka mendekati paviliun abadi. Lin Bai pernah mendengar tentang paviliun bulan cerah ketika pertama kali tiba di kerajaan Chu, itu adalah rumah bordil yang dikelola secara resmi. Kebanyakan wanita di sana adalah putri-putri dari keluarga-keluarga berpengaruh yang telah dibasmi karena melanggar hukum ketat Chu. Para wanita itu tidak hanya sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga sangat cantik, penuh pengertian, dan mahir dalam puisi, kaligrafi, melukis, musik, dan catur. Namun, paviliun Mingyue mahal, biaya masuknya saja mencapai 10.000 koin emas ungu. Biaya-biaya lain di dalam paviliun merupakan biaya tambahan. Di ibu kota,
Banyak orang memasuki paviliun Mingyue dengan kekayaan melimpah dan pulang tanpa uang sepeser pun. Lin Bai sangat ingin pergi ke paviliun Mingyue untuk memperluas wawasannya. Senyum tersungging di bibir Lin Bai. Tiba-tiba, saat Lin Bai memiliki ide untuk pergi ke paviliun Mingyue, dua niat membunuh menyerang dari kiri dan kanannya. Lin Bai melirik ke sekeliling dan melihat Qin Yao dan Qiao Mo menatapnya dengan tatapan tajam dan tajam. Apa yang kau pikirkan? Tanya Qiao Mo dengan wajah muram. Lin Bai terkekeh canggung, bukan apa-apa. Qin Yao mengerutkan kening, kau jelas-jelas ingin. Lin Bai tersenyum kecut, aku sedang memikirkan apa yang akan disuguhkan Chen Yule untuk kita malam ini. Sensianlou tempat yang begitu indah, aku mungkin hanya akan ke sini sekali seumur hidupku. Sayang sekali kalau tidak makan sesuatu yang enak. Bagaimana menurutmu, Saudara Yi? Lin Bai merangkul bahu Yigu. Yigu cemberut dan berkata, kita makan apa? Cuma hati naga dan sumsum phoenix, embun giok dan anggur berkualitas, itu saja. Lin Bai berseru kaget, enak ya makan hati naga dan sumsum phoenix. Yigu tersenyum kecut, aduh, makan ini terlalu banyak bisa membuatmu kepanasan. Lin Bai dan Yigu mengobrol dan tertawa sambil berjalan masuk ke Sensianlou. Qiao Mo dan Qin Yao tahu Lin Bai sedang mengalihkan pembicaraan. Di depan umum, mereka tidak ingin berdebat terlalu banyak dengan Lin Bai, jadi mereka bertukar pandang, tersenyum kecut, dan mengikutinya masuk. Fang Yuansu, Tetua Liang, dan yang lainnya sangat gembira dan mengikuti di belakang masuk ke Sensianlou. Bab 5303 Akademi Rusa Putih. Paviliun Abadi sebenarnya bukan sebuah bangunan tunggal. Atau lebih tepatnya, Paviliun Abadi yang sekarang bukanlah sebuah bangunan tunggal. Dahulu kala, ketika Paviliun Abadi pertama kali berdiri di ibu kota, Paviliun Abadi memang hanya sebuah bangunan kecil 7 lantai. Namun, seiring ketenaran Paviliun Abadi dan bisnisnya berkembang, restoran tersebut mengalami beberapa perluasan, yang akhirnya menjadi kompleks bangunan yang berkesinambungan. Bangunan 7 lantai yang asli menjadi bangunan utama Paviliun Abadi. Para seniman bela diri dari segala penjuru, dalam arus yang tak berujung, harus memasuki Paviliun Abadi melalui bangunan utama. Memasuki bangunan itu, Lin Bai mendongak dan melihat sebuah plakat berlapis emas dengan 3 karakter kuat, Paviliun Abadi, tertulis di atasnya. Saat Lin Bai menatapnya, gelombang niat pedang, seperti sungai yang panjang, meletus dari ketiga karakter itu, langsung mengalir melalui Lin Bai. Kaligrafi yang bagus, kata Yigu sambil mengerucutkan bibirnya. Sedikit terasa seperti menertawakan dunia. Qin Yao meliriknya dan berkata, ini pasti kaligrafi Xiao Changsheng. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, siapa Xiao Changsheng? Yigu, Qin Yao, Qiao Mo, Fang Yuansu, dan yang lainnya semua menatap Lin Bai dengan heran. Mereka tampak terkejut dengan pertanyaan yang diajukan Lin Bai. Lin Bai bahkan tidak tahu siapa Xiao Changsheng. Aku ingin tahu dari mana orang barbar bodoh ini berasal, bahkan tidak mengenal dekan Xiao Changsheng. Pada saat ini, beberapa cendekiawan berjalan melewati Lin Bai dan yang lainnya, kebetulan mendengar kata-kata Lin Bai, dan langsung mencibir. Lin Bai tampak tak berdaya. Qin Yao berbisik kepada Lin Bai, Xiao Changsheng adalah dekan, Akademi Rusa Putih, saat ini di ibu kota, dan juga seorang cendekiawan Konfusianisme yang hebat. Lin Bai mengangguk tiba-tiba mengerti dan berkata, aku benar-benar tidak mengenalnya. Para cendekiawan berjalan melewati Lin Bai, tiba-tiba berhenti, dan memelototinya. Qiao Mo buru-buru menarik Lin Bai kembali, berkata, Lin Bai, pelankan suaramu. Orang-orang itu sepertinya siswa dari Akademi Bailu. Lin Bai melirik para cendekiawan dan berkata dengan senyum masam, aku benar-benar tidak tahu siapa Xiao Changsheng. Lin Bai merasa tak berdaya. Apakah dosa jika tidak mengenali seseorang? Alis para cendekiawan berkerut, dada mereka hampir meledak karena amarah. Salah satu dari mereka melangkah maju, menunjuk Lin Bai dan berkata, Dekan Xiao Changsheng sudah menjadi ahli tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ada orang di seluruh kerajaan Chu yang tidak mengenalinya? Aku tidak tahu apakah kalian sengaja memprovokasiku atau hanya mencoba menarik perhatian. Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana mungkin tidak mengenali Xiao Changsheng bisa menjadi dosa? Para cendekiawan ini mengatakan Lin Bai memprovokasi mereka. Tetapi dilihat dari ekspresi mereka, jelas merekalah yang memprovokasinya. Lin Bai tersenyum kecut, menggenggam tangannya, dan berkata, aku baru di ibu kota dan hanya tahu sedikit tentang tokoh-tokoh berkuasa di sini. Mohon maafkan aku jika aku telah menyinggung kalian. Cendekiawan itu mencibir, jadi kalian bukan dari ibu kota, melainkan orang barbar. Cukup, kau tak boleh membahas es dengan serangga musim panas. Karena kau baru di ibu kota, mengingat ini pelanggaran pertamamu dan rasa tidak hormatmu kepada Dekan Xiao Changsheng,
aku bisa memberimu hukuman yang lebih ringan. Kau hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali, bertobat dengan tulus, dan masalah ini akan dianggap selesai. Wajah cendekiawan itu tampak arogan. Mendengar bahwa Lin Bai baru di ibu kota, rasa bangga muncul di hatinya, dan ia berbicara kepada Lin Bai dengan nada meremehkan. Ia berpikir, jika Lin Bai berlutut dan bersujud mengakui kesalahannya dan bertobat dengan tulus kepada Dekan Xiao Changsheng, masalah ini akan selesai. Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam. Akademi Bailu terdengar seperti tempat yang mengajarkan orang untuk menjadi baik, jadi bagaimana mungkin para siswa yang dihasilkannya begitu tidak masuk akal dan sombong. Qin Yao segera meredakan suasana, tersenyum sambil berkata, "Tuan-tuan, kami adalah murid Sekte Tianshui. Adik laki-laki saya di sini baru berada di Cukurang dari 2 tahun, jadi dia tidak mengenal Dekan Xiao Changsheng. Mohon maaf atas segala pelanggaran." Mendengar ini, para cendekiawan langsung mencibir, "Jadi kalian murid Sekte Tianshui. Benar-benar barbar." Mendengar orang-orang ini menghina Sekte Tianshui, wajah Qiao Mo dan Qin Yao menjadi muram. Bahkan di masa kemundurannya, Sekte Tianshui masih menjadi salah satu dari 5 keluarga terkemuka dan 7 sekte, bagaimana mungkin mereka menoleransi penghinaan seperti itu? "Tuan-tuan, harap jaga kata-kata kalian," kata Qin Yao dengan muram. Pria yang tampak seperti cendekiawan itu mencibir, "Apakah saya salah? Sekte Tianshui terletak di daerah terpencil kerajaan Chu, tempat yang terpencil dan miskin. Para muridnya telah bekerja keras selama berabad-abad tanpa menghasilkan bakat yang luar biasa, hanya cukup untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, bahkan garis keturunan mereka telah diincar dan direbut oleh orang lain. Bukankah ini tanah barbar?" Petik 2. Bukankah murid-murid Sekte Tianshui itu barbar? Wajah Qin Yao dan Qiao Mo memucat-pucat pasi, bahkan ekspresi Fang Yuansu dan Tetua Liang pun muram. Memang, di dunia persilatan, yang kuat dihormati. Sekte atau keluarga yang lemah dan kecil tak akan pernah dihormati, kemanapun mereka pergi. Ada apa? Kenapa ada yang berdebat dengan orang-orang dari Akademi Bailu? Siapa yang berani memprovokasi murid-murid Akademi Bailu? Keributan di depan paviliun abadi langsung menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, ribuan mata tertuju pada mereka. Meski sedang merosot, Sekte Tianshui masih menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte yang dianugerahi plakat emas oleh Kaisar Chu. "Beraninya kau menghina kami begitu mudahnya." Lin Bai mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak kenal Xiao Changsheng sebelumnya, dan aku memang agak kasar, tapi aku sudah minta maaf. Kuharap kau tidak berlama-lama. Ayo pergi." Lin Bai tidak tertarik berdebat dengan para cendekiawan ini. Ia memimpin Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya melewati mereka dan berjalan maju. "Jangan pergi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah tidak menghormati Dekan Xiao Changsheng? Hari ini kau harus berlutut dan mengakui kesalahanmu." Para cendekiawan menghalangi jalan Lin Bai, merentangkan tangan mereka untuk menghentikannya dan kelompoknya. Wajah Lin Bai menggelap karena marah. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan aura pedang yang mendominasi, menjatuhkan para cendekiawan itu ke tanah. Meskipun para cendekiawan ini juga memiliki kultivasi alam Dewa Dao, mereka jelas bukan tandingan Lin Bai. Ah! Para cendekiawan itu jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Lin Bai mengerutkan kening. Ia belum menggunakan banyak kekuatan, namun sepertinya ia hampir membunuh mereka. "Jika kalian berani membuat masalah lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Lin Bai memelototi kelompok itu. Siapa yang berani membuat masalah di paviliun abadi? Apa mereka tidak tahu ini milik Liang Wangfu? Saat itu, seorang pria kekar dengan sekelompok pengawal mendekat. Para cendekiawan, seolah melihat seorang penyelamat, bergegas berdiri, menangis dan berteriak kepada pria kekar itu, "Komandan Zhang, orang ini telah menghina Dekan Xiao Changsheng, melukai kita, dan menyebabkan kekacauan di paviliun abadi. Tolong, Komandan Zhang, hukum dia dengan berat." "Komandan." Zhang melirik para cendekiawan, alisnya berkerut. Ia menatap Lin Bai dengan perasaan tak berdaya, berpikir, dari sekian banyak orang yang bisa diajak main-main, mengapa kau harus memprovokasi orang-orang gila dari Akademi Bailu ini? Bab 5304 menawarkan bantuan. Jadi, ini para pria dari Akademi Bailu. Salam, Zhang. Meskipun Komandan Zhang merasa jijik dalam hati terhadap para murid Akademi Bailu, ia menyapa mereka dengan senyum menjilat. Para cendekiawan itu tampaknya telah menemukan pemimpin mereka, berdiri di samping Komandan Zhang, menggertakkan gigi, mata mereka berkobar penuh kebencian, menunjuk Lin Bai dan rekan-rekannya, tanpa henti mencatat kejahatan mereka. "Komandan Zhang, tolong hukum berat para bajingan pelanggar hukum ini untuk menegakkan keagungan hukum Chu yang kokoh." Komandan Zhang mendesah tak berdaya. Para cendekiawan ini terus-menerus menyerukan hukum dan etiket yang kokoh, sungguh menjengkelkan.
Penjaga, tangkap mereka. Komandan Zhang, tak berdaya, hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan kemudian meninggalkan para cendekiawan ini untuk pergi minum sendirian. Para penjaga yang menemani Komandan Zhang menyerbu ke depan, mengepung Lin Bai dan rekan-rekannya. Namun, tepat saat itu, sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Panglima Zhang, betapa hebatnya kekuasaanmu. Tanda seru, orang yang baru saja dianugerahkan gelar Menteri Tinggi oleh Kaisar Chu hari ini, kau pikir kau bisa begitu saja menangkapnya? Mendengar suara itu, semua orang menoleh. Panglima Zhang dan para cendekiawan menoleh dan melihat sekelompok pemuda dan pemudi berjubah brokat berjalan masuk. Dua sosok terdepan adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu setampan Pan An, dengan penampilan yang halus dan anggun, tetapi wajahnya memancarkan aura arogansi. Wanita itu, meskipun tampak parubaya, masih memiliki pesona yang memikat, terutama sekarang setelah ia melepaskan kenaifannya yang kekanak-kanakan dan mendapatkan kecantikan yang lebih dewasa dan memikat. Salam, putra suci keluarga Chen. Oh, tidak, salam, Markis Kota Qingyang. Panglima Zhang, dengan wajah berseri-seri, bergegas menghampiri dan membungkuk memberi salam. Chen Yule mendengus dingin, mengabaikan Komandan Zhang, dan malah pergi ke sisi Lin Bai, bertanya dengan suara rendah, Saudara Lin, kau baik-baik saja. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, aku tidak memeriksa almanak sebelum pergi, dan akibatnya, aku digigit anjing. Chen Yule tersenyum dan menoleh ke arah Komandan Zhang, berkata, Komandan Zhang, jika kau ingin menangkap Menteri Agung, apakah kau memiliki dekret Kaisar Chu? Apakah kau memiliki dokumen yang ditandatangani oleh Komandan Divisi Zhaoxing? Komandan Zhang tertegun sejenak, dan buru-buru bertanya, Markis Kota Qingyang, ini, siapa Menteri Agung itu? Chen Yule menunjuk Lin Bai dan berkata, hari ini di tempat latihan Humen, Kaisar Chu menganugerahkan gelar Menteri Agung Sekte Tianshui, Lin Bai. Dia adalah Lin Bai. Komandan Zhang terdiam karena kepahitan, dan mengutuk para cendekiawan itu dengan keras di dalam hatinya untuk sementara waktu. Komandan Zhang buru-buru menjelaskan, Tuanku, ini salah paham. Chen Yule mencibir, benarkah? Menangkap pejabat tinggi, itu salah paham. Kau pikir aku bisa mengajukan surat peringatan, dan bukan hanya kau akan kehilangan kepalamu, tapi tuanmu juga akan menderita. Bukankah tuanmu sudah mengingatkanmu? Kau terlalu mencolok akhir-akhir ini, kau seharusnya tidak mencolok. Komandan Zhang ketakutan, wajahnya memucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia buru-buru berkata, Tuanku, inilah yang terjadi. Pejabat tinggi Lin Bai melukai seseorang di dalam paviliun abadi, yang melanggar aturan paviliun abadi. Aku dipercaya oleh tuanku untuk menjaga tempat ini, dan aku tidak ingin melihat siapapun membuat masalah, jadi aku datang untuk bertanya. Aku tidak bermaksud menangkap pejabat tinggi itu. Pejabat tinggi Lin Bai, ini salah paham. Wajah tua Komandan Zhang dipenuhi senyum saat ia berkata kepada Lin Bai dengan senyum masam. Bagaimana mungkin Komandan Zhang membayangkan bahwa Lin Bai, seorang pemuda yang tampak rapuh, benar-benar akan menyandang gelar pejabat tinggi. Di kerajaan Chu, untuk menangkap seorang seniman bela diri berpangkat Sangqing, pejabat tinggi, seseorang membutuhkan dekret kekaisaran dari Kaisar Chu dan dokumen yang ditandatangani langsung oleh Komandan Divisi Zhaoxing. Jika ada orang lain yang menangkap seorang Sangqing tanpa izin, itu sama saja dengan menentang otoritas kekaisaran, sebuah kejahatan berat di Chu. Masalah ini, sebenarnya, tidak ada hubungannya denganku, ini perseteruan antara Sangqing Lin Bai dan murid-murid Akademi Bailu ini. Komandan Zhang buru-buru mendorong maju para siswa dari Akademi Bailu. Melihat Chen Yule, para siswa meringkuk seperti burung puyuh, gemetar dan tak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar kehilangan kesombongan yang mereka tunjukkan saat menghadapi Lin Bai. Chen Yule bertanya, Kakak Lin, apa yang terjadi? Lin Bai menjelaskan situasinya, kami datang ke Senxianlou dan melihat 3 karakter, Senxianlou. Kakak-kakak senior saya bilang itu ditulis oleh Xiao Changsheng, tapi saya tidak tahu Xiao Changsheng. Lalu saya bertanya, siapa Xiao Changsheng? Dan para cendekiawan itu mendengarnya, kan? Mereka pikir saya sengaja tidak menghormati Xiao Changsheng, jadi terjadilah pertengkaran mulut. Setelah memahami situasinya, Chen Yule memelototi para cendekiawan dan berkata kepada Lin Bai, para cendekiawan ini berpikiran sempit. Sambil berbicara, Chen Yule menunjuk jari kelingkingnya. Isyarat ini adalah sesuatu yang ia pelajari dari Lin Bai. Di kota Fengling, Chen Yun berulang kali mempersulit Lin Bai, memaksa Lin Bai untuk bertindak. Sebelum melakukannya, Lin Bai menggunakan gestur ini untuk mengatakan sesuatu kepada Chen Yun, menyiratkan, kau begitu picik. Chen Yule bertanya, siswa akademi dalam atau siswa akademi luar? Para cendekiawan muda itu buru-buru tergagap, melapor kepada Yang Mulia, kami semua adalah siswa akademi luar.
Chen Yule berkata dengan dingin, karena kalian adalah siswa Akademi Luar, kalian lahir dari keluarga sederhana dan berjuang untuk masuk Akademi Bailu. Kalian seharusnya lebih tekun dalam kultivasi kalian. Beraninya kalian menindas orang lain di ibu kota. Dunia ini luas dan tak terbatas. Kerajaan Chu memiliki batas, tetapi alam iblis tak terbatas. Di luar alam iblis terdapat kekosongan gelap yang tak terbatas dan luas, di dalamnya terdapat 3.000 dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan di luar 3.000 dunia itu terdapat kekuatan luar angkasa yang belum ditemukan. Apakah semua orang di dunia ini harus mengenal Dekan Xiao Changsheng? Menghadapi teguran Chen Yule, para cendekiawan muda itu tidak berani menentang sedikit pun, buru-buru membungkuk dan setuju berulang kali. Enyahlah. Jangan mempermalukan Dekan Xiao Changsheng lagi. Chen Yule mendengus dingin. Mendengar Chen Yule membiarkan mereka pergi, para cendekiawan bersorak kegirangan dan bergegas keluar dari paviliun abadi. Chen Yule melirik Komandan Zhang lagi dan berkata, Komandan Zhang, sebaiknya kau lebih berhati-hati lagi. Menyusahkan diri sendiri itu tidak ada apa-apanya, itu sama saja dengan kehilangan nyawa. Tapi jika kau menyusahkan gurumu, itu bukan hanya kehilangan nyawamu, itu bisa saja menyebabkan pemusnahan seluruh klanmu. Komandan. Zhang ketakutan mendengar kata-kata Chen Yule dan berkeringat dingin. Ia buru-buru mengangguk, terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Markis. Chen Yule berkata, Saudara Lin, ayo pergi. Yang lainnya sudah tiba. Lelucon itu berakhir saat Lin Bai dan Chen Yule berjalan pergi berdampingan. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Chen. Kalau tidak, aku pasti akan dipermalukan di depan umum hari ini. Kata Lin Bai, membungkukkan tangannya sebagai ucapan terima kasih setelah berjalan agak jauh. Chen Yule tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Saudara Lin, tidak perlu berterima kasih. Itu hanya masalah kecil. Lagi pula, aku mengundangmu ke paviliun abadi sebagai tamu. Jika ada yang salah denganmu, aku pasti tidak akan tinggal diam. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Saudara Chen, apa sebenarnya latar belakang Akademi Bailu? Bagaimana mungkin para siswa Akademi Bailu memiliki status yang begitu tinggi di ibu kota? Sepertinya kemanapun mereka pergi, mereka diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Setelah Komandan Zhang muncul, setelah mengenali para siswa Akademi Bailu, ia bahkan tidak bertanya apa yang terjadi sebelum memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lin Bai. Dari sini, dapat dilihat bahwa para siswa Akademi Bailu memiliki status yang sangat tinggi di ibu kota. Bab 5305 Pedang Membelah Lautan, satu tebasan memenuhi jurang. Chen Yule, Lin Bai, dan yang lainnya berjalan keluar dari bangunan utama paviliun abadi dan menuju ruang perjamuan di halaman terpisah. Dalam perjalanan, Chen Yule menjawab pertanyaan Lin Bai. Akademi Rusa Putih didirikan oleh leluhur pendiri Kerajaan Chu. Kaisar pertama Chu percaya bahwa memerintah negara hanya melalui seni bela diri, menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, dan perang untuk menghentikan perang, bukanlah solusi jangka panjang untuk perdamaian dan stabilitas. Oleh karena itu, setelah berdirinya Kerajaan Chu, Kaisar pertama secara pribadi mendirikan sebuah akademi. Secara kebetulan, pada hari penyelesaiannya, seekor rusa putih suci turun dari langit dan beristirahat di dalam akademi. Karena itu, Kaisar pertama menamai akademi itu Akademi Rusa Putih. Dan Kaisar pertama adalah dekan pertama Akademi Rusa Putih. Lebih lanjut, Kaisar pertama menetapkan aturan yang sangat ketat, setiap seniman bela diri yang ingin mengabdi sebagai pejabat di Kerajaan Chu, terlepas dari tingkat kultivasinya, harus belajar di Akademi Rusa Putih selama 10 tahun sebelum diizinkan untuk mengabdi. Dan tahukah Anda, sejak didirikan, Akademi Rusa Putih telah benar-benar memberikan banyak kontribusi bagi Kerajaan Chu. Misalnya, banyak hukum Kaisar Chu, besar maupun kecil, disusun oleh Akademi Rusa Putih. Waktu telah berlalu, dan tahun-tahun telah berlalu. Setelah masa lalunya yang gemilang, para siswa Akademi Bailu menjadi terkenal dan arogan, bahkan percaya bahwa Konfusianisme dan Taoisme harus menggantikan seni bela diri dan kekuasaan kekaisaran. Hal ini sangat tidak menyenangkan Kaisar Chu di kemudian hari, yang diam-diam melemahkan status dan kekuasaan Akademi Bailu. Selama bertahun-tahun, Akademi Bailu telah mengalami kejayaan dan kemunduran, tetapi karena didirikan oleh Kaisar pertama, ia mampu bertahan. Serendah apapun Akademi Bailu jatuh, tidak ada Kaisar Chu yang berani menghapusnya. Petik 2. Hari ini, Akademi Bailu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Alasan utamanya adalah Xiao Changsheng. Kata Chen Yule perlahan dan penuh perhatian sambil berjalan. Lin Bai mendengarkan dengan saksama, menunjukkan sedikit ketertarikan pada Akademi Bailu. Chen Yule melanjutkan, Xiao Changsheng adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga kerajaan. Kemudian, karena bakat dan kecerdasannya yang luar biasa,
ia secara kebetulan menjadi teman belajar putra mahkota. Ia menemani putra mahkota belajar di Akademi Bailu. Putra mahkota itu tak lain adalah Kaisar Chu saat ini. Para cendekiawan lama di Akademi Bailu tentu saja mengerti bahwa setelah putra mahkota naik tahta, mereka dapat menyerahkan jabatan dekan Akademi Bailu kepada Xiao Changsheng, sehingga memungkinkan Akademi Bailu bangkit kembali. Kemudian, sehari setelah putra mahkota naik tahta, Xiao Changsheng, dengan dukungan beberapa cendekiawan lama di Akademi Bailu, mengambil alih jabatan dekan. Semua seniman bela diri di kerajaan Chu tahu bahwa dekan Akademi Bailu saat ini adalah rekan belajar Kaisar Chu saat ini, dan keduanya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Oleh karena itu, Akademi Bailu telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mendengar ini, Lin Bai tersenyum kecut, jadi Xiao Changsheng dan Kaisar Chu saat ini memiliki hubungan seperti itu. Senang rasanya memiliki pendukung yang kuat. Pantas saja murid-murid Akademi Bailu begitu berani. Chen Yule melanjutkan, Dekan Xiao Changsheng memang sosok yang luar biasa. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana bisa. Chen Yule tersenyum, Xiao Changsheng belajar di Akademi Bailu sejak kecil. Dia mahir dalam musik, catur, kaligrafi, melukis, pedang, tombak, dan tombak halberd, dan telah mencapai tingkat Grandmaster dalam semua itu. Terutama keterampilan pedang, kaligrafi, dan melukis Xiao Changsheng yang tak tertandingi pada masanya. Dulu, ketika Kaisar Chu belum naik tahta, Xiao Changsheng menemani Kaisar Chu meninggalkan kerajaan Chu untuk berkelana di alam iblis, meninggalkan banyak legenda dan reputasi yang baik. Ujar Chen Yule. Yigu menyela, berkata, pedang yang membelah lautan, tebasan yang memenuhi jurang, sungguh luar biasa. Lin Bai mengerutkan kening, menatap Yigu dengan aneh. Lin Bai tidak mengerti apa yang dikatakan Yigu. Chen Yule melirik Yigu dengan heran dan tertawa, aku tidak menyangka adik junior ini begitu berpengetahuan. Pedang yang membelah lautan, tebasan yang memenuhi jurang, kedua peristiwa ini terjadi di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam. Petik 2. Mereka menyebabkan kegemparan saat itu. Adik junior ini benar-benar tahu tentang mereka, mungkinkah dia pernah ke wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam? Meskipun wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam dan wilayah Kerajaan Chu sama-sama berada di wilayah timur alam iblis, keduanya dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, ratusan juta mil. Bahkan seorang seniman bela diri di alam buah Tai Dao perlu melintasi gunung dan lembah untuk melakukan perjalanan dari wilayah Kerajaan Chu ke wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam. Perjalanan ini tidak akan cepat. Yigu tersenyum kecut, saat itu, insiden ini tidak hanya menimbulkan sensasi besar di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam, tetapi juga menyebabkan kegemparan besar di seluruh wilayah timur alam iblis. Yigu tampaknya menyadari raut wajah Lin Bai yang aneh dan melanjutkan, ketika Xiao Changsheng dan putra mahkota pergi ke wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam, mereka menyeberangi laut dengan perahu. Saat itu, monster laut menyergap dan merampok mereka, melukai banyak seniman bela diri dan mencuri barang-barang berharga mereka sebelum melarikan diri ke air. Dalam kemarahannya, Xiao Changsheng membelah sebagian laut dengan pedangnya. Aura pedangnya membentang ribuan mil, dengan paksa menangkap semua monster laut yang melarikan diri. Petik 2. Air laut yang dibelah oleh Xiao Changsheng mempertahankan aura pedangnya selama setengah bulan penuh, dan air laut tidak pernah tenang selama setengah bulan. Sejak saat itu, 1 dari 99 monster laut di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam telah lenyap. Inilah kisah, satu pedang membelah lautan luas. Insiden lain terjadi di Tianyuan, dekat gerbang gunung Sekte Dewa Tujuh Malam. Di dalam gerbang gunung Sekte Dewa Tujuh Malam terdapat area terlarang yang disebut Jurang Surgawi. Area ini terhubung dengan kehampaan gelap, berapapun benda yang dilemparkan ke dalamnya, benda-benda itu akan ditelan oleh Jurang Surgawi dan lenyap tanpa jejak. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Changsheng dan putra mahkota mengunjungi Sekte Dewa Tujuh Malam. Di perjamuan, Xiao Changsheng minum terlalu banyak anggur dan, karena agak mabuk, bertaruh dengan para petinggi sekte, mengklaim bahwa ia dapat mengisi Jurang Surgawi. Para petinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh Sekte Dewa Tujuh Malam tentu saja tidak mempercayainya dan menantang Xiao Changsheng untuk berduel. Saat itu, Xiao Changsheng tersenyum acuh tak acuh, mengeluarkan kuas dari jubahnya, menggunakan langit dan bumi sebagai kanvas dan energi spiritual sebagai tinta, dan dengan satu goresan, mengisi seluruh Jurang Surgawi. Sampai hari ini, Sekte Dewa Tujuh Malam masih meneliti bagaimana Xiao Changsheng bisa melakukannya. Ini adalah kisah tentang mengisi Jurang Surgawi dengan satu pukulan. Yigu menceritakan kisah-kisah ini dengan senyum masam. Chen Yule berkata, adik junior ini benar. Dekan Xiao Changsheng memang telah meninggalkan banyak legenda di wilayah timur alam iblis. Tidak hanya di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam, tetapi juga di wilayah Sekte Qitian, wilayah pegunungan Wansheng, dan wilayah kerajaan Chu,
ada legenda tentang Dekan Xiao Changsheng. Mendengar ini, Lin Bai sedikit memahami Xiao Changsheng dan berkata, kedengarannya Dekan Xiao Changsheng sangat kuat. Chen Yule tersenyum dan berkata, ada yang bilang, Dekan Xiao Changsheng adalah orang terkuat di kerajaan Chu saat ini. Lin Bai tertegun sejenak, seorang seniman bela diri di dunia saat ini. Chen Yule berkata, kerajaan Chu telah mengalami cobaan dan kesengsaraan selama bertahun-tahun. Monster dan iblis tua yang tak terhitung jumlahnya mengintai dalam bayang-bayang wilayahnya. Mereka entah lelah berjuang di dunia seni bela diri atau sedang mengasingkan diri untuk menembus ranah seni bela diri yang lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka hidup dalam pengasingan. Selama monster dan iblis tua ini tidak muncul, Xiao Changsheng akan menjadi nomor satu di kerajaan Chu.